Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini, saya Sekar Yuga Palupi dan teman saya Rizi Ahbar Maulani akan mempresentasikan tugas kami dengan mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan, judul Kelembagaan Penjaminan Mutu Pendidikan Tingkat Pemerintah Kota atau Provinsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizi Ahbar Maulani dengan NIM 203190296. Saya dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang pelembagaan penjaminan mutu pendidikan di tingkat kota atau kabupaten. Di sini saya akan menjabarkan 2 poin. Yang pertama tentang pengertian pelembagaan penjaminan mutu pendidikan. Kemudian yang poin kedua yaitu tentang fungsi, tujuan, dan prinsip dari penjaminan mutu pendidikan. Masuk yang pertama tentang pengertian. Jadi, pengertian lembaga penjaminan mutu pendidikan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, menurut tokoh, misalnya menurut Darwin dan Irshad, penjaminan mutu pendidikan adalah suatu proses transformasi yang terencana dan sistematis dalam penetapan dan pemenuhan seperangkat standar mutu dalam sistem pengelolaan pendidikan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga nanti diharapkan dapat memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada semua peserta didik. Kemudian masuk yang poin kedua, yaitu tentang fungsi, tujuan, dan prinsip penjaminan mutu pendidikan. Nah, fungsi dari penjaminan mutu pendidikan sendiri adalah untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistematik dan berkelanjutan, sehingga nanti diharapkan bisa tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan tersebut secara mandiri. Kemudian masuk ke dalam tujuan penjaminan mutu pendidikan. Nah, berdasarkan pasal 11 Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, dinyatakan bahwa satuan pendidikan mempunyai tugas dan wewenang yang pertama, merencanakan, melaksanakan, mengandalkan, dan mengembangkan SPMI atau SPMI di Dasmen. Kemudian yang kedua yaitu menyusun dokumen SPMI di Dasmen yang terdiri dari dokumen kebijakan, dokumen standar, dan dokumen formulir. Kemudian yang ketiga yaitu membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah. Kemudian yang keempat, melaksanakan pemenuhan mutu hak dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu membentuk tim penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Dan yang poin yang ketiga adalah prinsip dasar penjaminan mutu pendidikan. Ini yang terakhir yaitu tentang prinsip. Jika tadi sudah belajar tentang tujuan dan fungsi, maka sebenarnya prinsip dari penjaminan mutu pendidikan sendiri apa? Jadi, prinsip dasar penjaminan mutu pendidikan itu yang pertama ada keberlanjutan. Kemudian yang kedua ada terencana dan sistematis. Maksudnya dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur dalam penjaminan mutu pendidikan dan supervise setiap satuan pendidikan formal dan non-formal. Kemudian prinsip yang ketiga adalah menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan non-formal. Dan yang terakhir, prinsip dari penjaminan mutu pendidikan adalah memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat berkelanjutan dengan regulasi negara yang seminimal mungkin.
Untuk selanjutnya tentang struktur organisasi LPMP, kemudian tentang pelembagaan penjaminan mutu di tingkat kota atau kabupaten akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sekar Jogja Palupi. Melanjutkan pembahasan dari teman saya yaitu Mbak Rizi. Di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya yaitu struktur organisasi LPMP. Secara organisatoris, LPMP adalah struktur organisasi terdiri dari organ-organ. Yang pertama adalah kepala, kedua subbagian umum, ketiga seksi sistem informasi, keempat seksi pemetaan mutu dan supervisi, kelima seksi fasilitas peningkatan mutu pendidikan, dan yang keenam kelompok jabatan fungsional. Tugas dan tanggung jawab setiap organ adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah subbagian umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumah tanggaan. Yang kedua adalah seksi sistem informasi. Seksi sistem informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan. Yang ketiga yaitu seksi pemetaan mutu dan supervisi mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan. Yang keempat yaitu seksi fasilitasi peningkatan mutu pendidikan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan kerjasama dalam meningkatkan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kelima adalah kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketujuh, jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Kedelapan, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan roda organisasi, LPMP harus melaksanakan peta bisnis, proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan LPMP. Analisis peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan LPMP. Berikutnya adalah pelembagaan penjaminan mutu di tingkat kota atau provinsi. Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota mengembangkan peta mutu pendidikan dasar. Dinas Pendidikan Provinsi mengembangkan peta mutu pendidikan menengah. Dan LPMP mengembangkan peta mutu pendidikan dasar dan menengah di tingkat kabupaten atau kota secara komprehensif. Pendidikan dari mulai tingkat satuan pendidikan yang berhubungan dengan isu-isu tertentu yang sedang berkembang. Untuk pembuatan peta mutu pendidikan tematik ini, Dinas Pendidikan maupun LPMP perlu mencari data dan informasi tambahan sesuai kebutuhan pengembangan peta mutu tematik. Sedangkan pada peta mutu pendidikan provinsi, mutu pendidikan di tingkat provinsi juga dikembangkan menggunakan data hasil pemetaan mutu satuan pendidikan yang telah terhimpun di database Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengembangan peta mutu di tingkat provinsi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dinas Pendidikan Provinsi mengembangkan peta mutu pendidikan menengah tingkat provinsi dan LPMP mengembangkan peta mutu pendidikan dasar dan menengah tingkat provinsi secara komprehensif. LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi dapat mengembangkan peta mutu pendidikan tematik untuk tingkat provinsi. Peta mutu tematik ini berisi gambaran tentang permasalahan tertentu terkait pencapaian pemenuhan standar nasional pada satuan. Selanjutnya adalah poin yang terakhir, yaitu tugas dan wewenang tim penjamin mutu pendidikan. Tugas dan wewenang tim penjamin mutu
pendidikan tingkat provinsi. Yang pertama yaitu melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI Dikdasmen pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan. Yang kedua yaitu memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI Dikdasmen pada satuan pendidikan menengah khusus berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi. Yang ketiga yaitu memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan. Dan yang keempat, melakukan fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Yang kelima, menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan mutu. Yang kedua, yaitu tugas dan wewenang tim penjamin mutu pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Tugasnya yang pertama yaitu mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar. Yang kedua, melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemerintah kota atau provinsi melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Direktorat Koordinasi Jenderal dan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.